Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan ziarah kubur. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke tema ajimat. Pada kesempatan kali ini kita fokus dulu mengenai ziarah kubur. Ada tradisi, sebenarnya bukan tradisi. Kalau tradisi kan segala sesuatu yang sudah dilaksanakan menjadi berkesinambungan. Ketika orang ziarah ke kuburan itu membawa bunga-bunga atau air mawar seperti itu. Dan ini biasanya dilaksanakan ketika menyambut bulan suci Ramadan atau nanti setelah pelaksanaan Idul Fitri. Ini bagaimana? Apakah ini nanti tidak dikhawatirkan ada unsur kesyirikan atau yang lainnya? Karena membawa bunga ini jangan nanti diklaim ini ajaran Hindu ini. Bunganya begini-begini, tidak. Baik, kami akan jelaskan. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas kuburan. Rasul diberikan Allah keistimewaan. Rasul mendengar kedua kuburan ini disiksa. Bukan karena perkara dosa besar pula, tapi hal-hal yang remeh-temeh menurut kita. Yang pertama, yamsi bin namimah. Nah, ini kompor nih, mengadu domba. Jumpai si A misalnya, jumpai si B. Ketika dijumpainya si A, dia ceritakan tentang si B yang tidak suka sama dia. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang sudah berantem, wah, puas sekali rasanya. SMS, senang melihat orang susah. Satu. Yang kedua, lam yastanji. Ini alhamdulillah di pertemuan sekitar 1 bulan yang lalu, orang yang tidak memperhatikan ketika istinja. Ini hati-hati betul nih. Kami ingatkan kembali karena kita sudah belajar, apa yang kita pelajari itu harus diamalkan. Apa khususnya jangan lagi pernah kencing berdiri. Ini entah macam mana cara menyampaikannya ini. Sampai berbuih mungkin. Nah, apa akibatnya? Ini membuktikan juga bahwa siksa kubur itu ada. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Rasul ambil pelepah korma. Dia minta kepada sahabat dibelah dua. Ditancap ke satu kuburan, dicantap satu kuburan. Sahabat bertanya, untuk apa ini ya Rasul? Kenapa kamu lakukan? Rasul mengatakan pelepah korma ini posisinya basah, maka ia akan bertasbih. Tasbihnya itu mudah-mudahan bisa meringankan siksa kubur. Seperti itu. Kalau misalnya di Jazirah Arab itu adanya pelepah korma, untuk konteks Indonesia apa? Silahkan bawalah pelepah. Oh, pelepah sawit Pak Ustaz? Bawa, tapi agak jarang mungkin. Nah, jadi bawalah bunga-bunga. Tapi jangan yang kering, jangan bunga plastik. Bunga plastik tapi tasbih dia itu. Bunga yang basah, selama dia basah sampai dia kering, itu nanti dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau bunga, kalau pelepah korma juga bertasbih, alangkah baiknya ketika kita dikubur itu banyak-banyak bertasbih. Jangan yang lain-lain. Mungkin Bapak Ibu ketika masuk ke kuburan, lihatlah kelakuan-kelakuan aneh manusia. Udah tahu di dalam itu mayit, tak cerita-cerita apa lagi dia. Nah, ini tak boleh. Berarti sebaiknya kita perbanyak zikir.
Yang kedua air. Nah, ini di bawah air nih, variasi. Ini ada enggak ini Pak Ustadz? Apakah ini termasuk syirik juga nantinya? Oh, ini tidak. Siapa pelakunya? Pelakunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ajarkan kepada kita, ketika meninggal siapa? Meninggal Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah itu ada 7. Tapi seluruhnya meninggal dunia kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi selebihnya khususnya anaknya laki-laki meninggal waktu masih kecil. Nah, Ibrahim ini siapa? Ibrahim ini anak Rasulullah dari pernikahannya, yaitu Maria Kibtiyah. Nah, dalam hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rassa ala Ibrahim ibnahu wa huwa yad'u alaihi hasbah. Rasul ngambil air dan disiramkan ke kuburan anaknya. Dalam rangka apa? Ini yang penting. Yang salah itu di mana? Aduh. Yang salah ini orang bawakan ditaruh di situ, ditinggalkan di itu. Habis itu kadang dibawa kelapa muda, taruh di atas kuburan itu. Apa keinginannya? Nanti haus pula katanya. Haus si mayat itu naik dia. Anda kelapa itu kasih aja sama saya nanti. Biar kita minum. Ini tidak betul nih, mubazir itu. Ya, Rasul lakukan ini. Lihat sejarahnya bagaimana. Gurun pasir yang sangat tandus itu, kering kerontang itu. Ya, mudah-mudahanlah bapak-bapak diberikan Allah kesempatan ziarah ke sana. Itu kalau datang angin, bisa itu pindah-pindah dia. Supaya pasir itu padat, maka Rasul siramkan air gitu. Jadi kembalikan lagi kepada niatnya. Kita menyiramkan air itu tidak ada niatan yang lain supaya tanah ini padat. Tapi jangan ditinggalkan candy-nya. Jangan ada lagi yang agak sedikit apa nih? Tikar, sayang itu. Tikar yang dari pandan itu. Ayo masukkan sama keranda-kerandanya. Pakailah. Ya, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ingat, ada yang terkadang tak jadi orang jarah. Ini kejadian nih. Udah masuk lupa bawa duit. Sementara di depan ada bunga, ada air mawar. Perasaan dia kalau tak ada 2 barang tuh tak boleh masuk. Ini yang perlu kita jelaskan duduk permasalahannya. Lagi-lagi tergantung kepada niat. Intinya yang menjadi PR kita bersama, kalau saja ya pepohonan yang sudah berpisah dari pohonnya ketika ia basah bertasbih, dan ini bisa berpengaruh ucapan tasbih mereka kepada si mayit, alangkah lebih baiknya ketika kita berada di posisi-posisi itu, di kuburan-kuburan itu, di liang-liang lahat itu, tidak ada kata, tidak ada ucapan selain doa. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup tausiah ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.